dibagikan jadwal keberangkatan dari Banjarmasin, Jakarta, Jeddah, kemudian Jeddah, Jakarta, Banjarmasin, itu sudah ada. Dan insya Allah tidak lepas daripada itu. Apabila Buan Pian, diberitahukan keberangkatan ataupun kumpul di bandara itu jam 3 subuh, maka diharapkan Buan Pian jangan sampai terlambat. Jangan bila takut jam 3, jam berapa gerang terbangnya ke Jakarta. Karena kalau jam 3 berarti keberangkatan itu jam 6. Jam 3 kita datang, itu kita akan kumpul koper dan kita itu jam 4 masuk ke bandara. Itu kalung, yang mana kalung ini ujar Ustazah Hasanah Nur, jangan sampai pian pisah. Kenapa? Karena di dalam ID card itu ada nama hotel, ada nomor WA daripada Mutawif ataupun Torledar. Jadi apabila pian kada ingat jalan Bulim, pian cari orang Indonesia. Karena kampung itu simpan dia pian. Suatu saat pian memerlukan, kenapa? Memerlukan misalkan minta ini, minta itu, minta gantian ini, minta gantian itu semuanya dipersilakan. Minta bantu lawan TL dan Mutawif. Wah, sangat-sangatlah betul tukar bang, boleh. Kayak Arif boleh. Kalau ada yang rindu dengan Arif Madinah, ada udah muatnya, ada mau foto Musilmi lawan Arif Madinah. Jadi kemudian setelah kita ke bandara, maka kita kumpul koper besar, koper kecil. Semuanya keduanya ini akan dibagasikan. Ini. Jadi ibu tadi, apabila pian itu membawa pakaian menghadap pada tukar banyak, jangan hibak dulu. Kawa koper kecil aja, nang isi koper gananya, koper kecilnya bukan koper gana. Jadi persiapan menembakkan peluru nanti di kota Madinah dan kota Mekah. ya. Kemudian setelah kita sampai ke bandara, itu terkadang subuh, maka kita sembahyang subuh. Setelah sembahyang subuh, nanti di Jakarta misalkan ada keberangkatan setelah asar, maka zuhur kita sudah ada di Jakarta. Maka kita sudah dalam perjalanan, kita sudah bisa menerapkan jamak di dalam sholat. Supaya apa? Supaya bebuhan pian itu kadang alih di dalam pelaksanaan sembahyangnya. Jadi kalau zuhur itu bisa kita gunakan, asar nanti di pesawat, maka itu memakai jamak takdim. Jadi kita belajar masalah jamak takdim. Jamak itu apa artinya? Mengumpulkan dua sholat. Minta maaf guru-guru banyak lu kadang melajari Buan Pian, kita saling berbagi. Jamak itu adalah mengumpulkan dua sholat. Apa yang bisa dikumpulkan? Yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh pada ada kawannya. Jadi zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Karena ini di dalam perjalanan kita, baik kita dari Jakarta, Jeddah maupun kita di Madinah maupun kita di kota Mekah nantinya, suatu saat
ini akan kita terapkan atau kita amalkan. Kenapa? Karena itu suatu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang berada di dalam safar atau perjalanan. Jamak itu ada dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu artinya jamak berdahulu. Bahasa kitanya. Kalau jamak takhir artinya jamak mengumpulkan berdudi. Arti jamak takdim adalah kita itu sembahyang zuhur dengan asar, kita gawi asar di waktu zuhur. Nah, berdahulu kalau ini zuhur, misalkan ini zuhur. Nah, kita sembahyang zuhur dan asar itu di waktu ini. Jadi asar kena kita akan sembahyang lagi karena sudah digawi di zuhur. Itu jamak takdim. Kalau jamak takhir yaitu ketika ini misalkan zuhur di bis, ujian supir kita kada singgah. Kenapa? Karena ada nang penyinggahan rest area-nya ada. Karena antara misalkan Mekah atau Madinah ke Mekah itu dikit rest area. Rest area itu tempat istirahat bis. Agen sembahyang jauh. Nang ada tuh padang pasir aja. Nah, ada nang kayak kita di sini satu mat masjid, semat langgar, semat masjid. Nah, di sana ada. Nah, jadi zuhur ujian supir kita ada singgah. Maka ujian mutawif, Bapak Ibu, kita akan melaksanakan jamak takhir. Nah, jamak takhir ini adalah zuhur tadi kan kita gawi. Namun setelah asar kita hanya kita asar, sembahyang asar, maka kita menggawi zuhur dan asar di waktu asar. Itu jamak takhir. Nah, di dalam jamak takdim dan jamak takhir itu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Jangan beberapa aja. Nah, ini perlu fikihnya kita. Nah, di dalam jamak takdim itu ada beberapa syarat. Yang pertama, mendahulukan sholat zuhur daripada asar. Itu di jamak takdim. Bila jamak takdim yang kada dulu gawi. Ini wajib ini. Kada boleh dipaling. Sembahyang zuhur lawan asar di waktu zuhur, asar berdahulu kada boleh. Atau maghrib dengan isya, maka maghrib berdahulu. Bila jamak takdim. Nah, satu. Yang kedua, berniat. Mau kada ada niat, kada boleh menggabung. Niatnya di mana? Di sembahyang pertama. Sembahyang pertama, misalkan ini masuk zuhur. Bapak Ibu ujar TL, terleder atau mutawif, kita akan singgah bis kita di waktu zuhur. Nah, Bapak Ibu, kita akan melaksanakan jamak takdim. Berarti apa? Asar ditarik ke zuhur. Nah, kalau asar ditarik ke zuhur, maka kita sembahyang apa tadi yang pertama? Zuhur. Nah, aku sembahyang fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Aku sembahyang fardu zuhur karena Allah Ta'ala. Dulu lah. Nah, setelah Allah bersembahyang niat tadi, maka di dalam sesudah takbir sampai salam harus ada niat di dalam hati. Aku hendak menggabung asar ke zuhur. Nah, baru boleh menggabung. Kalau kita tidak ada niat apa-apa, ada boleh. Apa itu? Asar maka sembahyang di waktu jam 1, ada boleh. Oke? Nah, jadi syarat pertama adalah mendahulukan sembahyang yang pertama. Ini jamak takdim lah, nyatakan jangan tak kumpul jamak takhir ini. Yang kedua, berniat di dalam sembahyang pertama. Arti sembahyang pertama itu apakah di takbiratul ihram atau waktu berdiri atau ruku atau sujud, pokoknya masih di dalam sembahyang pertama. Niatkan. Yang ketiga adalah segera antara keduanya. Nah, jadi kalau pian sembahyang jamak takdim setelah sembahyang pertama, maka setelah salam assalamualaikum warahmatullahi, maka segera berdiri di sembahyang kedua. Karena boleh kena mau wirid dulu. Tahlilannya 200 kali. Nah, ada apa?
Jadi assalamualaikum warahmatullahi paling-paling hormat misalkan di jamaah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, itu jamaah takdim. Dan yang kedua jamaah apa tadi? Jamaah takhir. Misalkan tadi bis kita itu ini kan diperlukan ketika kita dalam perjalanan baik dari Jakarta ke Jeddah sudah diperlukan jamaah takhir. Jamaah takhir adalah mengumpulkan zuhur ke asar. Maka syarat yang pertama adalah jamaah takhir ini yaitu berniat di waktu pertama. Tadi berniatnya di mana? Di sembahyang pertama. Kalau ini di waktu pertama. Di waktu pertama apa ya Pak? Gini, ketika ini misalkan ini jam 12 lewat 30 menit masuk sudah zuhur. Bapak Ibu, kita jamaah takhir. Karena zuhur ini kita kada bisa singgah di rest area. Ada rest areanya. Mungkin sekitar 3 jam ke depan baru ada rest area. Maka ya Pak, jamaah takhir. Maka di waktu zuhur itu tadi kita berniat, ya Allah, ulun hendak berniat mengumpulkan zuhur ke asar. Nah itu niatnya. Jadi bila mutawif atau terleder jamaah takhir, yang sudah bisa sebertaan. Paling kan minta ingatan, dia niatnya Ustaz. Nah, jangan sukan-sukan. Dan insya Allah ulun tanggal 18 mengawani pian yang keberangkatan 16 hari. Ya, angkat tangan yang mana yang ke 18. Masya Allah, ya selamat bergabung kita. Insya Allah. Jadi setelah jamaah takhir tadi, apa tadi berniatnya di mana? Berniatnya di sembahyang pertama atau waktu pertama. Nah, di waktu pertama. Kalau masalah urutannya tidak seperti jamaah takdim tadi. Kalau jamaah takdim wajib sembahyang pertama, hanya sembahyang kedua. Wah, kalau jamaah takhir silakan. Misal zuhur asar, di waktu asar hendak asar kah dahulu atau zuhur kah atau zuhur dahulu atau asar kah. Tapi ada satu di pendapat ulama di dalam kitab sunnah berdahulu zuhur dulu hanya asar, berdahulu maghrib dulu hanya isya. Itu yang lebih baik. Tapi kalau yang jamaah takdim itu harus berdahulu sembahyang pertama, itu wajib. Kalau jamaah takhir ada diwajibkan. Paham? Nah, kalau ada berapa tidak, silakan di sisi pertanyaan. Itu cara jamaah takdim, jamaah takhir. Nah, kemudian di dalam sembahyang kita itu ada yang disebut dengan kasar. Kasar itu apa? Diskon. Diskon itu apa? Yaitu sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang isya itu boleh 2 rakaat salam. Karena arti kasar apa? Dipendekkan, di diskon 50% oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 rakaat. Jangan bingung kita. Lihat nih, karena sudah belajar. Allahu Akbar berimaman 2 rakaat salam. Subhanallah ya kawan. Zuhur 2 rakaat ya. Tapi lah harus ada niat. Bila ada niat, kita mengkasar. Aku sembahyang waktu zuhur mengkasar. Bila ada kata-kata mengkasar, Pak, 4. Udah boleh dapat diskon. Jadi innamal a'malu bin niat. Oke. Sampai dia kemana? Ke pesawat. Di pesawat nanti, nah terkadang dia tidak kawat jamaah nanti. Jamaah tidak kawat. Subuh tidak kawat jamaah. Tanah subuh. Kayak apa sembahyangnya? Nah, ada sebagian ulama mengatakan dia bertayamum di pesawat. Tapi ditanyakan pesawat berdebu enggak? Pesawat dia menjawab, berdebu enggak? Ini berdebu enggak kayak kita lihat ya. Ini kailan dulu. Berdebu enggak pesawat orang ini. Nah, kawisi atau toilet oleh pramugari diberitahukan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
jangan memakai toilet untuk berwudu. Nah, kenapa? Apalagi mau kita patuh orang menyambet jemaah apa namanya? Jamaah ikan ya. Orang Indonesia ini jamaah ikan. Orang 10 hari hanya mengisi hitung di atas hotel. Orang Indonesia sebenarnya kalau enggak, orang India itu terkadang dia 3 hari 4 hari hanya mandi sale. Orang Indonesia 3 kali sehari. Dan memang bagus ya, bersih terus, segar. Ya kalau memang ya diubah aja menurut orang India. Kasihan kawan Liga gitu. Nah, jadi kayak apa? Sebagian ulama mengatakan boleh kita sembahyang kada berwudu, boleh kita sembahyang dengan pakaian yang ringan. Boleh lah. Ini ajaran baru lagi. Tapi ngarannya karena darurat, ngarannya lihurmatil waktu, menghormat waktu. Nah itulah, jangan kita di rumah kayak itu jual lihurmatil waktu. Karena boleh, darurat saja. Nah, setelah lihurmatil waktu biar duduk. Nah duduk, pinjam dulu. Nah ini, duduk. Sembahyang jangan menghadap kiblat, betakun. Ramai kiblat jangan. Duduk apa kayak itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedikit yang lupakan. Ya Allah, bagaimana hamidah. Jangan nyerang-nyerang benar juga. Kalau ada guring orang, ini betakun sembahyang kepada benar. Allahu Akbar. Sujudnya lebih rendah daripada rukuk. 2 kali Allahu Akbar gitu pula. Bacaannya sama aja. Namanya sembahyang. Nah, 4 rakaat. Setelah yang sampai jeda sudah bisa mengubadah sini, sudah bisa berwudu, maka pian sembahyang i'adah namanya. Sembahyang mengulangi. Jangan salah jurusan tadi di pesawat. Catat berapa waktu? Biar tadi nang hormati waktu tadi. Nah, ajar kina aku sembahyang fardu zuhur. Tadi zuhur tadi kan? Pesawat aku sembahyang fardu zuhur, i'adatan mengulang yang tadi hormati waktu selesai. Ini kalau sudah dilajari, tidak perlu TR, mutawin, lain katakan yang sudah bisa masing-masing aja. Kenapa? Terkadang TR-nya keuyuhan, tanggureng sama jalan-jalan. Nah, oke, selesai. Sampai jeda. Nah, sampai jeda itu ada 2 pilihan. Sampai jeda kita itu kan pemeriksaan paspor. Pemeriksaan paspor di mana? Dibagi di Jakarta. Bila dibagi di Banjarmasin, kalau hilang, karena kau berangkat ya di Jakarta mau dibagi langsung penyinahannya masuk ke imigrasi. Nah, supaya segar lagi. Nah, bila tiang bapak ibu atau nenek-nenek, bila paspor itu misalkan kita serahkan kepada petugas, serahkan, jangan ditinggal. Masuk sini, paspor ditinggal, jangan mau diunjuk. Halasinya, ambil, hadangi bila kada diunjuk, jangan berangkat. Tetap bisa dia paspor ada. Paspor tinggal situ tadi jangan mau buka mencari. Paspor ada lah. Ayo lu di proyek tinggi katakan paspor ini mana nih? Nah, karena orang-orang tua itu kan terkadang nah di sini aku sama setawa. Kalau bisa pelak nama ini ada tahu. Kok kira dia nilai di sini. Nah, udah ada keberangkatan tapi jarang. Kalau kita dari Jakarta Jeddah itu bisa Mekah. Atau dari Jakarta Jeddah Madinah. Kalau dari Jakarta Jeddah Madinah, maka tidak perlu apa-apa kecuali tadi menerapkan ilmu jamak dan kasar tadi. Yaitu bila kita sampai Jeddah, kemudian kita masuk pesawat bis menuju Madinah. Oke? Nah, kalau kita nanti ada keberangkatan dari Jakarta Jeddah langsung Mekah, maka
kita sudah akan mengerjakan umrah. Bagaimana? Nah, kalau ada nanti di pemberitahuan bahwa pian itu keberangkatan dari Jakarta Jeddah langsung Mekah, maka sebagaimana orang yang berumrah, maka disunatkan mandi sunat ihram. Di mana mandinya? Mandinya boleh di kampung. Yang hendak berangkat mandi, tapi berniat. Niatnya apa? Sajaku mandi sunat ihram. Jangan berniat sajaku berumrah. Udah boleh. Niat mandinya ya mandi sunat ihram. Terus dah. Nah kemudian kalau kita dari Jeddah langsung Mekah melaksanakan umrah pertama, maka ada dua tempat miqat, yaitu pertama yang disebut Yalamlam. Yalamlam ini di mana? Di saat kita di pesawat nanti diberitakan oleh pramugari, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tamu Allah, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin melaksanakan umroh, maka kita sudah berada di kawasan Yalamlam. Maka berniat di sana. Maka berniat di pesawat. Tapi kebanyakan orang Indonesia mengambil daripada pendapat para ulama, dan bahkan ini Majelis Ulama Indonesia mengatakan boleh saja berniat di Bandara Jeddah. Maka jangan berniat. Biar tadi kalau berniat di pesawat, maka dia harus memakai kain ihram dan semuanya sudah dilepas. Kaos, baju kaos, celana dalam, koma, sudah bebas dosa, cuma dua helai kain ihram. Nah, kalau kita ke Jeddah, nanti kita turun dulu, dari pesawat, kemudian ke imigrasi, keluar dari bandara. Di sana ada ruang tunggu yang samping-sampingnya itu ada tempat wudhu dan tempat bersalin. Maka silahkan dia memakai kain ihram. Nah, di dalam kita ceritakan ini supaya biar sudah siap bahwa apapun yang akan terjadi, baik itu Jeddah Mekah atau Jeddah Madinah. Orang yang akan melaksanakan umroh itu ada rukun. Jadi ini kalau dia ke Madinah nanti dari Jeddah Madinah, maka di Madinah itu nanti setelah Madinah selesai baru ke Mekah, maka dia akan melaksanakan umrah yang mana mikatnya di mana? Di Masjid Bir Ali, sekitar 15 menit daripada kota Madinah menuju Mekah, 15 menit nanti mampir di Masjid Bir Ali, baru di situ berniat. Tadi kalau dari Jeddah Mekah gimana berniatnya? Di bandara. Kalau dari Madinah ke Mekah gimana niatnya? Di Bir Ali. Oke, sama kan? Nah, kita prosesnya sama. Rukun daripada umrah itu ada satu, ihram atau niat umrah. Dua, yaitu tawaf. Tiga, sa'i. Yang keempat, nanti dijelaskan satu-satu nih. Nanti ulun jelaskan satu-satu. Satu tadi niat atau ihram. Dua, tawaf. Tiga, sa'i. Empat, tahallul atau bercukur. Lima, tertib. Jadi ada 5. Niat, tawaf, sa'i, cukur, tertib. Apa arti tertib? Arti tertib itu dari niat, tawaf, sa'i, cukur kada boleh balik-balik menurut urutannya. Oke? Ya, menurut urutannya. Niat dulu, baru tawaf, baru sa'i. Jangan setelah datang ke Masjidil Haram pertama orang sa'i, tawaf belum, umpat sa'i dulu. Yang penting yang ada dulu, ada tawaf. Tawaf dulu, selesai tawaf baru sa'i, setelah sa'i baru cukur dan tertib. Oke, sudah rukunnya. Nah,
Rukunnya yaitu. Jadi kita berniat di mana? Tadi kalau kita berada di Jeddah menuju Mekah, maka niatnya nanti bersama-sama di dalam bis. Bapak Ibu, nanti kumpul kan, sudah bersalin semuanya. Itu tadi kan mandinya sudah di kampung, tinggal memakai kain ihram, dan perempuan juga memakai kain ihram naik ke bis. Lalu ujian mutawif atau TL, Bapak Ibu, karena kita langsung Mekah, kita akan berniat umrah di situ. Supaya apa? Supaya jangan ada yang ketinggalan berniat. Bahkan sekali kami menanyakan, Pak, sudah niat Pak? Pak, sudah niat Pak? Pak, sudah niat? Pak, sudah niat? Supaya jangan ada yang ketinggalan. Kenapa? Karena kada boleh berniat melewati batas miqat. Harus kembali, ya. Bila hendak berniat. Nah itu. Kalau dia hendak kayak itu juga, maka bayar dam nantinya. Mikatnya niatnya harus di mikat. Nah, Bapak, kalau tadi di Bir Ali, maka di Bir Ali. Biar di masjid Bir Ali itu turun, kalau biar batal maka berwudu, bilang aja ulun batal, maka berwudu. Masuk ke masjid Bir Ali sembahyang sunat ihram. Sama dengan di Jeddah tadi, kalau sudah berwudu di tempat ruang tunggu itu boleh sembahyang sunat ihram 2 rakaat. Ulun pada sembahyang ya kada apa-apa karena itu sunat, jangan kalahian kita. Apa ini kita sembahyang? Aduh. Iya, ini udah sunat aja misalkan. Nah, sunat. Nah, jadi setelah sembahyang sunat tadi di Bir Ali tadi masuk pulang ke bis, lalu berniat bersama-sama juga. Sama. Terus setelah itu dari Jeddah ke Mekah atau dari Bir Ali ke Mekah, Taguring ada apa-apa, Bakami ada apa-apa, Bahira ada apa-apa, kalau ini Ma'arif ada apa-apa. Aku berniat umrah teringgi tidak apa-apa. Nah, jangan ditahan. Yang penting, ya, bahwa pakaian pian jangan sampai rigat atau bernajis. Kalau bernajis dia apa? Boleh lah, boleh aja. Tapi ketika hendak tawaf, bersalin dengan yang bersih. Sampai di Mekah, atau dari Bir Ali tadi sampai Mekah, kalau dari Bir Ali ke Mekah itu kurang lebih 6 jam. Ya, kalau kita kelawasan duduk di rest area kita, maka bisa 7 jam. Ya, istirahat kelawasan. Nah, jadi sampai Mekah apa? Kita akan memasuki hotel dulu. Kita bagi kunci, masuk ke dalam. Jangan sampai masuk ke dalam hotel atau kamar itu terlalu lama. Ikuti arahan dari mutawif atau terleder. Ini kita setengah jam aja ya, istirahatlah. Gunakan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk bebersih-bersih badan. Yang keringat tadi boleh berganti, atau pian hantam bakami atau membuang air besar. Kenapa? Karena 2 hal ini bisa mempengaruhi tawaf pian. Kenapa? Hantam bakami ditahani pas tawaf. Kenapa aja kawan? Binaan. Kami kemana yuk? Kali bakami ya. Jauh ke bawah. Ulun bisa tanya itu. Sini ada hakun di pada anak kami buka sini. Paksa membuka tadi. Awal ini ada yang kata kami, bilun ini 2 ini mau disuruh keluar. Ini kayak ini. Di Masjidil Haram itu, bila kita keluar dari pintu ini, nah ini keluar bisa, boleh keluar. Kami masuk ada boleh lagi. Jalan sini, sono. Jangan kita tanya, udah, sana. Masuk ke sana, ayo. Dan orang hanya sekali datang apakah? Mana kawanku tadi? Kacau, 2 tersesat jalannya. Ulang balik. Bukan yang kedua nih, sudah tunggu. Bawa jalan sini, sampai kira. Anak vijana. Udah ada di jamaah banyak di sana mah. Ini tadi bulan ada kami. Bahasa Arab lah. Maka itu kan mengerti ya askarnya.
masuk, dihitungi kurang sego. Mana sego? Sini bihira aja. Belum makan kai pulang. Ya apa nih? Jadi sambil sa'i, sambil aja berpikir sasa. Ya Allah. Sekalinya betul belum sa'i, betul kan? Halo, betul kuning. Mana biar aku di atas di sini. Di atas mana dulu boleh. Jadi harus kita siapkan diri ketika di hotel tadi bak kami menanak bihira supaya lebih panjang. Kenapa? Nah, jadi kita turun kita ke Masjidil Haram, masuk masjid, doa yang sudah diada di buku pedoman. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tapi Pak Dr. Leader seringkali mengimami Allahumma antas salam. Kemudian masuk melihat Ka'bah, ada doanya lagi, Allahumma zid hadzal baita bimamatan. Nah, jadi fokus dia berjalan ke fokusnya apa? Rombongan itu berjalan, dia jangan itu kawan hilang kawan. Nah, harus fokus, jangan fokus. Kenapa? Karena kita berangkat ini kadang 5-10, 45, terkadang 90 turunan seberataan. Nah, itu kerjasamanya diperlukan. Yang lalakian yang digas kanan kiri belakang. Di dalam itu nang Tuhan hamba bidinya berikutan pulang. Jadi bila itu singkung ada yang menarik, nang di belakang pulang yang ada nih. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Nah itu. Jadi rombongan kita itu tetap kompak. Maka melihat kita juga acil tadi berlima mana aja tetap acil. Nah iya setengah jam mencari acil aja. Biasanya acil itu mencari juga. Nah iya sama-sama mencari. Banget palsu. Nah kemudian, di dalam tawaf, Bapak Ibu, ada syarat-syarat di dalam tawaf. Syarat-syarat di dalam tawaf itu ada pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil apa? Harus wudu. Hadas besar apa? Jangan haid, jangan junub. Ketika apa? Ketika kita tawaf. Kapan? Waktu mau tawaf. Ketika kita tawaf di perjalanan tadi, ya ada apa batal? Belum lagi. Kalau sudah hendak tawaf dari Hajar Aswad ini kita akan melaksanakan tawaf, maka kita harus suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Wudu. Ya. Nah, kayak apa guru? Mun di tengah jalan takut. Nah, harus wudu basah. Jadi tadi dipersiapkan tadi. Dan kenapa? Bila kita udah buang air besar, maka kemungkinan akan takut tuh ada kecil. Oke? Nah, jadi muntajawil Pak. Nah, ada nih. Tajawil dunia lawan adalah kian. Tajawil di baju itu apa? Arti kulit dengan kulit. Maka menurut ulama Imam Nawawi ini adalah salah satu daripada ulama. Imam Syafi'i mengatakan tidak mengapa, tidak batal. Jadi kada usah kita pindah kepada Imam Malik, kada usah. Dhaif guru, sedaif-daifnya namun masih di dalam mazhab kita lebih baik daripada kita taklid kepada imam yang lain. Jadi boleh. Kemarin ulun anak mengundang Pak Guru di Pami. Namun aja sedikit setahun dulu kurang kamanya aja mengundang aku. Bok dah. Jadi ulun pertanyaan aja guru dah. Kalau orang tawaf yaitu tajawil menurut kita. Itu ada jasinya kitabnya menurut Imam Nawawi
Nah, mau ada tapi nak ada jelas itu tadi ke rumah kok. Nah, biar mau ada jelas tadi ke rumah guru mana? Hilang ya. Nah, Imam Nawawi mengatakan tidak mengapa. Ada sebagian ulama tidak mengapa dengan catatan jangan sengaja menyentuh orang. Melihat anak India langgar, dia will punya jangan. Artinya tuh tidak sengaja tersentuh. Kenapa? Orang-orang luar negeri, India, Cina, dan yang lain itu buahnya batis, kadang bakaus batis beginiannya. Waktu itu jejak-jejak seorang, pasipak-sipak. Nah, menang menuju juga ada. Tapi bagi yang berbuhan Turki itu sini tuh tua berlauk sini. Mereka terabah berikut kamu gitu. Mau yang jangan ikut kamu orang. Nah, itu pada papa. Nah, apa tadi? Syarat pertama dalam tawaf suci hadas kecil, hadas besar, harus wudu. Alhamdulillah. Masih banyak lah. Tawaf. Silakan kalau ada masalah ya. Yang kedua adalah suci badan. Awak. Pakaian, kain ihram. Bapak ibu kan kain ihramnya ya seperti kita sembahyang, ya. Nah, yang kedua suci badan, pakaian dan tempat daripada najis. Tadi misalkan ada singgah di rest area asarigat, nama tahirin dia bilang kayak wisi, kain ihram ya pasti dah. Kenapa? Karena sangka kuat. Nah, ini sangka kuat daripada wisi itu najis, ya kan? Nah, jadi bersalin kena itu suci hadas dan najis. Nah, najis jangan sampai bernajis. Boleh lah guru bersalin, boleh. Pembinian boleh, tapi bersalinnya jangan di tanah orang. Makanya tadi ujar Ibu Hasanah Nur, kamar itu kada boleh orang lain dua laki bini sekamar. Karena bahan biar Masya Allah. Minta maaf dengan orang tua. Orang tua ini baru sidin keluar pada kamar mandi, simbok utakan aja. Waktu di rumah. Nah, waktu di rumah jangan lagi. Makanya binian laki-lakian paling minat TL dan mutawif itu mengatur buat dia tuh supaya jangan nyalih itu biar dianggap kalau kamarnya memang tersedia. Terus adalah kalau tersedia, kalau dianggap satu tingkat. Kalau kamarnya tersedianya misalkan di lantai 1, 2, di lantai 2, 1 itu ada kawa. Tapi kalau di lantai 1 misalkan dapat kamar 15 atau kamar 7 itu kawa. Di anggaran yang dua laki bini itu bisa berpakaian kamar. Kenapa? Nya habis jual saya hitung kupur isinya ilok bedabok. Saya hitung kupur laki isinya sabun lawan sarabanya. Kok kacau tuh Bang? Jadi bila hendak apa-apa mematuk. Umanya Yuk rabok. Kan dia harus diperdayakan. Nah, tapi Bapak Ibu jangan masuk kamar orang lain tanpa izin. Karena terkadang ada yang laki masuk ke kamar dan beginian malam. Aduh, apa yoi? Nang 3 ini orang lain asian sini dan apa saling-saling. Mau sama-sama beginian kan tapi besar sedikit. Nah, baku tangan aja. Baik kalah. Nah, itu pahamilah. Atau lu ini juga. Cuma bilang. Nah, beno aja apa kecil nih. Sini tuh puluhan aja. Dada sini nang seksi itu kan. Nah, itulah terus. Apa tadi? Yang kedua, satu suci daripada hadas dan kedua suci daripada
najis. Yang ketiga adalah memulai tawaf dari Hajar Aswad. Kalau di sini apa? Menutup aurat. Nih, menutup aurat. Bu, Pak, menutup aurat itu, aurat laki-laki di mana? Dari pusat sampai lutut, pusat tahu empat. Jangan antara pusat dan lutut, pusatnya tahu kayak. Lutut tahu kayak. Nah, jadi memakai nanti kita praktikkan cara memakai kain ihram itu harus di atas tadi kita betapi. Ada dulu itu begitu dalam ada. Kalau lagi ada. Ini pusat turunnya, tapi di atas. Nah, lah, dan di sini kalau begini ya itu lelakian lah. Dan kalau kain ihram di atas itu kita pakai harus menutup. Nah, kayak ini. Jangan tidak. Terus bang bro, yang orang bau kain bau kanan. Nah, ini di waktu tawaf saja disunatkan. Kalau sudah tawaf selesai, tutup lagi bahunya yang seksi. Nah, Bu. Nah, kalau perempuan itu auratnya apa? Seluruh badan, kecuali telapak tangan dan muka. Muka itu apa? Nih, kayak wudu. Antara tingil telinga sampai dari tumbuh rambut sampai ujung dagu. Dagunya di sini, Bu. Ini aurat. Maka bila satu mak beginian ini. Nah, iya. Ini aurat. Kalau ada aurat nih. Nah. Bola. Halo. Itu sembahyang kayak itu juga biar malu mukanya, hati-hati. Lah, rambut jangan taurai. Itu aurat, rambut. Makanya kita beginian tuh sama-sama menjaga. Dia. Pemilihan dia kan pakai apa? Nah, kita kerjasama. Oh, biar pas saja nah. Kada kelihatan aurat. Nah, kita. Saya kan menjagai pulang. Kalau akhir ini baru beruraian sini rambut sini. Ada merasa sini. Nah, nih rambut biar tak keluar. Masuk akal. Nah, itulah. Nah, tapi wah ini banyak benar lah udahlah. Apa hanya kalah komir apa? Kamarnya kan ninja. Ada pengaruh juga ada beginian. Nah, supaya rapi itu. Nah, itu. Dan di sini ada pakai apa? Handset kan? Handshot jangan. Ini supaya apa? Supaya menjaga kalau baju biarnya tertarik ini. Nah, tertarik. Maka itu menutupi area sini dengan di sini berkait di jari. Jadi ketika ini baju biar tertarik ke ini, maka ada yang menutupi. Nah, makanya 2, 3 kaos kaki. Karena kaki kita, batis kita itu aurat. Maka hati-hati, banyaki membawa. Nah, tuh kaos itunya, menang itu boleh juga. Atau handset tadi kalau pakai handset tadi. Handshot. Itu supaya dia itu waktu sembahyang di sana di Madinah di Mekah kada lagi repot-repot bawa mukena. Dia pakai baju yang ada di aja, berkerudung, baju jubahnya anak habak putih kahirang kah. Nah, tinggal ini tutup, bakal batis sudah pulang ke masjid. Nah, gitu kan dari repot lagi, kadang kayak di kampung. Gaduh bukan anak lah itu. Jadi siapkan handshot tadilah. Nah, menutup ini tadi bawa banyaki. Bawa banyaki. Kaos batis bawa banyaki. Kenapa? Terkadang
mesti bagus batis. Bagus batisnya bolong. Kan berjalan ke situ kamar nih. Sisot. Disit beluang. Maka kelihatan aurat yaitu batis tadi. Mantikul ibu batisnya keluar. Nah, itu perhatikan. Lawan kita di perjalanan ringan pacul langsung. Jangan salah menapas. Pacul ganti. Makanya di dalam tas tinting kita itu siapkan itu supaya persiapan ketika itu ringan hawa diganti. Oke? Nah, apa tadi? 2 menutup aurat, 3 menutup aurat, 4 memulai melakukan tawaf dari Hajar Aswad berbenturan sebelah kiri badan. Nih, ini ya sekaligus langsung kita teori dan praktik. Ini adalah Hajar Aswad. Ada Hajar Aswadnya. Di sini ngarannya rukun Yamani. Nih, sebelumnya rukun Yamani. Nah, kita mau mulai dari Hajar Aswad. Ini awal. Satu. Nah, kalau kita mau mulai dari sini, ini datang masuk. Dihitung apa enggak? Ada, karena memulainya bukan dari Hajar Aswad dan terakhirnya sampai Hajar Aswad lagi. Ini misalkan ini yang ke-6, yang ke-6, 7. Ini ke-7 terakhir. Sampai sini hampir. Nah, kada cukup 7. Harus sampai sini. Oke? Nah, jadi kalau kita tawaf nanti di sini ini disunatkan istilah namanya. Makanya ini tadi harus dimulai. Sampai ini Hajar Aswad, di situ Hajar Aswad, buncunya ada halus ini jono ya buncunya. Terus di ujung sana bertepatan kita melihat ke kanan ada lampu hijau, melihat ke kiri Hajar Aswad, baru pas. Kalau ini misalkan melihat Hajar Aswad, kesananya itu lampunya pas sekarangnya sampai kan. Nah itu hanya kita mengangkat tangan. Mengangkat tangannya jangan bergerak aja apa kabar. Asal mengangkat tangan, kita arahkan ke Hajar Aswad. Seakan-akan kita menyentuh Hajar Aswad dan kita mengecupnya. Itu jangan bergerak aja. Jangan Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Mana pelakuin? Nah, bujur. Dan tahu hakikatnya biar bahwa kita kadang kala mencium Hajar Aswad atau mengusap Hajar Aswad, tangan kita mewakili memberikan salam kepada Hajar Aswad. Bismillah Allahu Akbar. Kecup. Ketika pas bertepatan, oke? Yang jamaah di belakang mendengar imam Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, belum majuakan dulu, majuakan imamnya kamu kak, benar. Oh pas aku Bismillah Allahu Akbar, jangan bujur, jangan umpatan aja. Makanya mulut derajat 3 kali kan istilah nih. Bismillah Allahu Akbar. Kahang orang tuh beli 2 kali dia. Ini supaya aja mau melepaskan tangan. Bismillah Allahu Akbar jalan. Supaya ini umpatan seperti ini Bapak. Asal sebertan pas. Nah, Bismillah Allahu Akbar. Ujungnya masih di istilahnya. Ini di akhir nih pastinya. Tapi itu sunnah aja. Yang tadi adalah memulai tawaf dari Hajar Aswad berbenturan sebelah kiri badan. Yang keempat adalah melakukan tawaf di dalam masjid, yang di mall.
dalam masjid. 5, mengiringkan Baitullah dalam sekalian keliling tawaf. Bu, ini bahu kiri. Ini bahu kiri lah. Ini bahu kiri. Si bahu kiri kita ini kada boleh di dalam tawaf itu terpaling kecuali ke arah Ka'bah. Jaka ulun nila ulun ada kika ini nah. Nah inilah ada apa ini nah. Bilang tak anu maksudnya ini arah bau ulun. Arah bau ulun ini tetap aja ke Ka'bah. Jangan ketika kita berjalan ini capang cuma. Nah ini baunya ke situ. Paham? Nah jadi fokus saja biar karena jalur orang tawaf itu bergaris dengan bentuk daripada keramik. Jadi gini. Nah ini tetap aja. Mendilandar orang atau didorong orang sehingga kita paling tidak apa-apa. Lekas-lekas kita kembalikan. Loh, di mana? Nah ini pula. Ya belum. Biar ini tidak jangan. Jangan. Lah terus. Apa tadi mengiringkan itu perlu mengiringkan itu jangan sampai kada ingatan mengiringkan Baitullah dalam sekalian keliling tawaf supaya apa? Supaya tawaf kita sah, sa'i kita sah, kemudian mendapat umrah yang mabrur yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala keampunan, rahmat dan semuanya. Nah, kalau kita kada sah, kenapa aku boleh umrah banget? Umrahnya ada harus tawafnya atau pulang balik. Terus tawaf 7 keliling dengan yakin. Mana tadi? Tawaf 7 keliling dengan yakin. Makanya yang imam sering adalah membaca doa karena doa itu setiap putaran itu beda. Putaran pertama doanya ini, putaran kedua doanya ini supaya ingat sih deh. Tapi kalau kita ingatkan imam kalau tak kaliung asa 2, asa 3 jasiden, maka harus yakin 7 keliling. Kita sebenarnya harus menghitung dengan yakin. 1, boleh lakukan bandir boleh aja, asal aja memang marutit tadi menghitung berangka atau ada boleh atau memamaya atau apa? Kita misalkan 3 kali pula, jadinya 3 kali angka 4 jasiden. Apa itu? Lah. Nah, jadi 7 keliling dengan yakin dan tadi sudah menutup aurat. Nah, itu letak Ka'bah harus selalu di sebelah kiri orang tawaf. Dengan yakin 7 kali putaran dilakukan di dalam di Masjidil Haram. Nah, di Masjidil Haram. Kemudian keluar badan dan pakaian dari Baitullah, Hijri Ismail serta watun. Ya, selamat datang kepada Al-Mukarram, Al-Ustaz, Guru Rijal Kokoni, dipersilakan. Beliau mengisi materi yang ketiga. Nah, keluar badan dan pakaian dari Baitullah di saat kita tawaf kada boleh sambil menjawil Ka'bah. Alhamdulillah kau menjawil. Apalagi Hijri Ismail. Tahu Hijri Ismail? Bentuk O. Yang di Ka'bah ada bentuk O. Nah itu Hijri Ismail. Kada boleh juga dijawil. Harus kita berpisah. Jangan berparak. Jangan berparak maksudnya jangan menggetuk. Bila kita menggetuk di putaran itu tidak dihitung tawaf. Nah, tuh. Apalagi ini apa? Ka'bah itu ada mempunyai apa itu? Ini palatar. Nah, ini palatar karena nah, ini kita boleh juga. Nah, kalau ini karannya makam Ibrahim. Yang tadi ini apa? Hijri Ismail. Ini kita boleh juga. Sambil tawaf baru kita datang mengucuk ke Hijri Ismail. Ini makam Ibrahim. Makam Ibrahim kok boleh lah guru? Kada boleh. Kenapa? Karena makam Ibrahim ini bukan dikarenakan kada bolehnya menjawil itu, karena di makam Ibrahim seringkali dianui orang minyak harum. Maka biar ihramnya kita yang ada cedera, yaitu berharum-harum, biar jauhil dimencium namanya
Apa? Nah, ya ada boleh dalam ihram. Kemudian setelah selesai tawaf, nah ada lagi. Tadi kada boleh menggetok Ka'bah dan Ismail. Yang terakhir, jangan mengkasat di dalam berjalan. Jangan ada tujuan di dalam kita tawaf selain daripada tawaf. Ada tawaf dua. Bini, aduh bulu nih kelajuan. Menyasar bini umumnya jangan laju. Nah, dari sini ke sana tadi tujuannya apa? Menyasar bini, lain tawaf berarti. Nah, ada boleh. Atau misalkan izin dulu, teruskan kan? Nah, kita pas tawaf ada orang berbagi kurma atau berbagi apa jam-jam begitu. Sebenarnya asik banyak, asik minta. Nah, maka jalannya itu adalah asapnya bukan tawaf. Sama lawan orang sembahyang ruku misalkan, tapi rukunya niatnya bukan ruku, ya Pak. Allahu Akbar. Nyamuk satu hitung di batas. Allahu Akbar. Bilang, nah itu kalau niatnya menapak nyamuk, maka rukunya ada sama. Nah terus setelah kita tawaf, apa lagi? Jam berapa dah? Jam 11, oke. Masih aman? Aman. Kalau kita selesai tawaf, maka nih, tutup biar kawanan. Udah, 7. Ini kita diberikan aba-aba. Kanan. Jangan langsung pikir, jangan. Sampaikan dulu di ujung di belakang supaya lewat udah Hajar Aswad. Berarti sempurna. Hanya kayak ini. Yuk, fokus, jangan terpisah. Kurang banyak. Jangan jadi biar dia menang bina nih. Tapaget. Wah, ada melihat lagi. Apalagi dalam kesombongan bila kawan ada terlihat ya, Pak. Kawan apa jadi? Jangankan kawan, hotel apa hilang? Bahkan aku jelas 10 kali kulit di mau hotel ini. Ada melihat mobil langsung jalan. Apa bapaknya Pak? Aku menang ini udah sasat, hati-hati ya. Hotelnya akan hilang. Apa namanya jadi? Nah, jadi yuk minggir. Di Hotel Tripak Banjarmasin. Ini bukan supaya kita tahu perjuangan jangan terganggu. Nah, sudah sembahyang sunat 2 rakaat, yaitu sembahyang sunat tawaf. Nih, berbetulan dengan di belakang makam Ibrahim tadi. Nah, makam Ibrahim. Dah, itu tawaf. Tawaf ini adalah tawaf qudum ketika baru tiba atau tawaf ibadah, rukun haji atau umrah. Ada juga disebut tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah itu tawaf kita, tawaf umrah tadi itu niatnya ketika pertama itu sunat bagian. Kenapa sunat bagian? Karena tawaf kita ini sudah termasuk dalam rangkaian ibadah umrah yang kita sudah berniat tadi di mana di miqat. Jadi kada perlu lagi berniat, bila ada berniat sunnah. Tapi bila kita tawaf sunnah, nah maka ketika kita memulai sengaja aku tawaf sunat karena Allah Ta'ala 7 keliling. Nah itu wajib. Gawiannya sunat tawaf, berniatnya wajib. Kenapa? Kalau pian berjalan ngelilingi Ka'bah tapi kada berniat, itu apa toh? Perjalanan jalannya kontrol Ka'bah ada dia. Biar 10 kali kan tidak ada apa-apa ya kan. Itu. Terus setelah tadi tawaf tadi lalu pian sembahyang sunat tawaf dan berdoa. Terkadang diimami oleh terlebih doanya atau pian sendiri. Dan di dalam tawaf itu Bapak Ibu, bacaan itu semuanya sunnah. Jadi terserah pian bacaannya apa.
Hendak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boleh, atau tahlil boleh, la ilaha illallah la ilaha illallah boleh, salawat boleh. Dan banyak-banyak berdoa yang mana ketika kita tahu di sekeliling Ka'bah adalah termasuk mustajab doa. Banyak yang berdoa. Jangan ngelamun kan? Sambil merasa kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdoa. Baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Setelah sunat tawaf tadi, maka kita mengarah kemana? Ke tempat sa'i. Setelah ke tempat sa'i, maka kita melaksanakan sa'i. Melaksanakan sa'i itu dimulai dengan sa'i. Dengan kita bersama-sama menghadap Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu dari Safa, contoh misalnya ini Safa, di sana Marwah. Ini bolak-balik Safa Marwah ini, dari Safa ke Marwah itu dihitung 1. Marwah ke Safa 2. Safa ke Marwah 3. Marwah ke Safa 4. Safa ke Marwah 5. Marwah ke Safa 6. Safa ke Marwah tuntong. Yang lainnya jaraknya kurang lebih 500 meter. Setengah paham? Kurang lebih. Jadi tujuh itu berapa? 3,5 kilo. Hawa juga. Kawa dengan semangat. Kawa. Jangan belajar juga. Kada belajar jual. Jadi syarat dalam sa'i 1 didahului dengan tawaf. Tawaf dulu baru sa'i. Yang kedua dilaksanakan di tempat sa'i. Tidak boleh di luar daripada tempat sa'i. Yang ketiga menyempurnakan 7 kali perjalanan, menempuh jarak perjalanan Safa dan Marwah, tertib mulai Safa berakhir di Marwah. Ingat akan Safa dari Safa ke Marwah berapa? 1 ganjil. Marwah ke Safa 2. Berarti bila ganap di Safa, bila ganjil di Marwah. Bila dia ke Marwah 4, salah hitung. Bujur, karena harus genap harus di sini, di Safa. Kalau ganjil di sana, datang ke Marwah, namanya jenazah salah tuh. Entah biar kurang atau lebih. Itu. Itulah. Di dalam sa'i itu tidak disyaratkan biar berwudu. Tak atur dia apa? Tapi menutup auratnya tetap. Karena menutup aurat kan merupakan kewajiban kita sebagai taat. Jadi kita kompak di dalam sa'i. Dan di dalam sa'i itu nanti di tengah-tengahnya ada lampu hijau. Itu bagi lelakian itu disunatkan berlari-lari kecil. Rabbi warham wa'fu wa taqarrab. Nang mama-mama, nang acil-acil jangan makan yuk. Jangan, biar ada beban yang berat. Jangan. Jadi kada disunatkan. Tidak disunatkan dikerjakan sesudah tawaf ya perjalanan sa'i. Kemudian itu hanya sesudah di Marwah untung 7 hanya pian hina, yaitu rukun umrah yang berapa tadi? Yang keempat yaitu tahallul, mencukur rambut. Mencukur rambut itu boleh kita sendiri, boleh kawan, tapi dengan catatan sudah tuntung sa'i. Lebih baik lagi ada orang yang sudah mengingatkan boleh. Biarlah selesailah rangkaian ibadah kita di dalam umrah habis tahallul. Kemudian di dalam kita berniat umrah itu ada larangan-larangan. Ini larangan-larangan di dalam orang yang berihram. Larangannya itu kapan? Di saat kita berniat itu otomatis kita mendapat 9 larangan. Ada? 9
9 larangan di dalam umrah. Yang pertama adalah mencabut rambut dan bulu badan. Ketika kita niat nawaitul umrata wa ahramtu biha, saja aku berniat umrah dan berihram dengannya, karena Allah Ta'ala, mulai kita dapat larangan. Apa? Kada boleh mencabut bulu badan atau rambut. Kenapa nih Pak Kapian? Pas kita sudah berniat tuh, bulu hidung merasa bergoyang-goyang. Gila. Tapi itu cabut, maka kotor aja. Nah, ada boleh. Atau rambut, atau sasiut, atau janggut. Nah, ada boleh dicabut. Satu, mencabut rambut dan bulu badan. Yang kedua adalah meminyaki rambut kepala dan jenggut. Nah, ada orang lain pakai berjambul. Ada boleh. Singkirkan. Ya, rambut singkirkan dulu. Singkirkan dulu. 3, melangsungkan akad nikah. Nah, ada berniat kah? Jadi nikahnya. 4, memotong kuku tangan atau kuku kaki. Ada boleh. Saat apa? Nih Bu, perhatian. Larangan itu ketika kita berniat. Ampihnya kapan? Tahallul. Selama itu masih larangan. Sebelum tahallul, larangan masih berlaku. Contoh misalkan, biar tadi berniat gimana? Di Bir Ali. Dari Bir Ali sampai ke Mekah 6 jam. Sampai ke Mekah pulang diberi waktu 1 jam, 2 jam istirahat. Itu masih berlaku, Bu. Jangan kita sampai ke hotel. Ya Ustaz, kita masih jam lagi kita hanya tahu. Misalnya pulang. Nah, ada boleh. Tetap aja dengan pakaian 2 helai kain ihram. Lain kan? Biar tuh siapa itu? Udah rancak. Buat yang paruko deh. Buat paruko datang. Ini umrah ketiga malah lagi. Sudah 2 kali udah umrah. Umrah ketiga. Lalu jerulun panas benar arahnya lah. Kita kira ini ada umrah mandiri. Karena umrah mandiri itu misalnya 6 bigas, tambah 5 badan, 6 anu-anu. Kok berani buru? Gas jalan. Ambil taksi, ambil niat di mana mikatnya ditanyain. Boleh karena panas lagi jalan. Kita kira aja dulu lah 2 jam lah istirahat dulu kita lah. Kalau makan, ayo ya. Masukkan ke kamar. Keluar sini. Buat bahasa katok. Duduk yang tehat. Bukok. Nah, lu kenapa? Jadi baju itu? Baju lagi buru aja. Nah, ada pahamannya bahwa larangan itu jangan dilakukan ketika kita berniat sampai kita tahallul. Selama belum tahallul, ada boleh. Oke? 1 tadi adalah mencabut rambut atau bulu badan. 2, meminyaki rambut jenggot atau kumis. Melangsungkan akad nikah. Yang keempat, memotong kuku baik dengan alat ataupun dengan gigi. Ada boleh. Terus menutup bersuka-suka dengan perempuan atau laki-laki serta syahwat. Misalkan di bis bersantai, duduk usut laki nih 5 hari itu puasa. Nah, ada boleh lah. Makanya munkawa tuh pas kita niat umrah jauh-jauh kalau mendicar. Nah, kalau apa ya itu mendicar lah, api. Nah, terus kemudian menutup muka bagi perempuan kada boleh di saat sudah berniat sampai tahallul. Kada boleh ditutupi muhanya. Di bis. Karena tidak panjang, guring. Penyanyi. Tidak boleh. Lah, tidak boleh. Pakai cadar, tidak boleh. Kemudian itu bagi perempuan. Nah, bagi perempuan, perempuan haram menutup muka. Kemudian menutup kepala bagi laki-laki. Nah, bila dia ada umrah, singkirkan rupiah. Jangan dipakai.
Apalagi dibuat di tas nih, tas dada. Karena aduh iya, beda di sini. Alas pulang. Nah, bayar dam. Laki-laki memakai pakaian yang menyarung badan. Kada boleh. Ketika pian berniat, itu kada boleh memakai pakaian yang menyarung badan. Yang dipakai cuma ini dua helai. Lah, ada boleh salawar panjang, salawar handap, salawar dalam, tidak dah. Kaos, ada boleh. Lah, baju kaos, baju, apa aja baju ada boleh. Lain daripada dua helai kain ihram, paham? Nah, kemudian memakai harum-haruman atau minyak wangi ada boleh juga. Nah, aku asal tahu nanya sudah mencium apa bau apa bau kinaput. Harum-harum kada boleh. Atau yang kebanyakan di toilet atau di WC nanti ada sabun yang bau harum kada boleh. Atau biar di rumah makan nanti ada tisunya harum. Nah, tisunya harum, tisu kada harum apa? Tisu basah. Tisu basah kan banyak yang harum. Nah, itu ada boleh. Membunuh binatang buruan darat, dan yang ke-9 melakukan hubungan badan suami istri. Kada boleh guru. Ada boleh di saat sedang umrah, sedang niat sampai tahallul. Setelahnya boleh, asal jangan bini orang. Ya dah. Habis tadi larangannya dan kita sudah melaksanakan tawaf sa'i, dan itu bisa pian lakukan berulang-ulang. Dan di hikmah sunnah itu ada kesempatan 3 kali umrah yang difasilitasi oleh travel. 1 kedatangan dari Madinah ke Mekah, 2 nanti ada tur ziarah kota Mekah, sekaligus nanti mengambil mikat nanti di Ja'rana. 3 nanti ketika pian dapat gratis Taif, pulang dari Taif itu pian nanti mengambil mikat di Qarnul Manazil. Maka oleh karena itu apabila pian ziarah, bila hendak umrah, bawa kain ihramnya dalam tas atau tentengan. Atau ke Taif bawa juga supaya nanti ketika di mikat pian basalin. Paham? Nah, dan caranya tadi sama. Oh, 4 kali 5 kali boleh bawa tiil dan perledar dan mutawifnya. Nah, jangan lihat penyurangan. Kecuali yang sudah lihat di Arab. Karena pernah ada pemuda kedua, ini malam-malam mengambil mikat ke Tanim. Sampai ke hotel, itu ribut. Kami sedang gorengan jam 12-an. Ada apa dulu? Itu najar. Kakak-kakak berdua ambil mikat ke Tanim. Dipintainya 1 juta oleh taksinya. Kada 1 juta, kami memintai kada 200 rial. 1 juta juga aja kita lihat kan. 200 rial aja. Jadi aku mencari duit 200 rial, rupiah ada apa nih ya? Enggak 200 bayar ya. 1 juta. Jadi harus dengan bimbingan dan sepengetahuan daripada torleda. Nah, dan kalau kita di Madinah, apa yang kita kerjakan nanti disampaikan oleh guru kita yang mulia, Ustaz Rijal Qotani. Nah, itu saja yang bisa disampaikan karena sudah selesai daripada pelaksanaan ibadah umrah tadi, dari datang sampai kita selesai tawaf dan sa'i serta syukur dan tahallul. Kurang lebihnya ulun minta maaf dan minta ampun. Ulun sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ulun bilang ingat umrah, ingat rizkuna. Bila ulun sahabat ingat rizkuna, ingat umrah. Ayo kita bakar semangat. Ingat umrah, ingat rizkuna, ingat rizkuna, ingat umrah. Takbir. Itu seringkali dia ucapkan di sana. Terima kasih. Silakan Ustaz Amiruddin. Terima kasih kami ucapkan kepada Guru Kaspuddin yang mana tadi beliau sudah menyampaikan persiapan untuk pelaksanaan ibadah umrah yang disampaikan beliau dari sholat, kemudian dari
ibadahnya hal-hal yang membatalkan dari kegiatan umrah, kemudian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tadi apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita simak dan bisa menjadi pengetahuan untuk kita semuanya. Karena apa? Karena dengan ibadah umrah ini nanti banyak hal-hal yang mungkin yang baru pertama kali berangkat baru mengetahui tentang apa itu umrah, apa larang-larang umrah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa menjadi suatu pengetahuan yang berharga yang nanti bisa kita aplikasikan ketika kita melaksanakan ibadah umrah. Dan nanti insya Allah di akhir penyampaian dari Ibu Hasanah Nur tentang fikih wanita. Nah, Ibu ada sedikit penyampaian biar sedikit. Ini sekedar tambahan untuk ibu-ibu yang akan melaksanakan ibadah umrah. Kita praktekkan. Yang pertama dulu, kalau biar Bapak tadi kita bergelang jalan. Jadi kalau dilihat jangan lagi yang kan gelang beliau. Jadi tetap kita seperti dalam keadaan sholat. Nah jadi kita kan sholat di dunia ini. Lagian kan? Nah, jadi kalau kita pas dalam video, Bismillah Allah kita. Bismillah Allah sampai yang ketiga. Allah satu mata. Jadi kalau kita sampai situ, Bismillah. Ini jangan kita. Bismillah Allah. Dan maaf, ibu, kalau kita dalam keadaan sholat, berarti yang terbuka hanya muka dan telapak tangan. Tolong usahakan yang ini jangan terbuka. Jadi jangan terbuka. Ada kan yang untuk ini tangan untuk asal ini aja yang sudah tutup. Nah, dan buka. Nah berikutnya untuk ibu-ibu yang dalam kita belum berwudu atau belum bertayamum, karena beberapa tadi di pesawat itu kita tidak boleh ambil air di dalam toilet pesawat. Kayak apa cara berwudu? Cara berwudu ada caranya, hanya 1 atau setengah gelas. Jadi ini dalam hukum fikih untuk wanita hanya 1,5 gelas bisa kita berwudu. Kalau ada air. Misalnya kita ambil itu kan air ada kurang sedikit di dalam toilet, ambil setengah gelas itu bisa kita berwudu. Kalau ada hendak bertayamum, sebab bertayamum ini kalau ada yakin kita ada debunya, kita kan bertayamum. Kecuali kita yakin. Tapi Allah sudah menurunkan ilmu kayak cara bertayamum, berarti sekecil apapun yakinlah ada debu. Walaupun di pesawat, kalau kita zoom misalnya 80 kali, insya Allah itu ada molekul-molekulnya, atau misalnya benda-benda terkecil dari molekul akan kelihatan. Maka bagi yang yakin boleh bertayamum. Untuk bertayamum kita praktekkan sebentar di sini untuk beginian saat injak kursi bertayamum di pesawat. Ada 2 kursi kita di pesawat. Nah. Tolong. Siapa yang mau tolong jadi contohkan beginian? Ada. Jadi yang ibu-ibu gak ada bapak-bapak. Ibu-ibu silakan. Satu aja cepat-cepat kita waktunya sedikit. Ini ilmu. Yang cepat-cepat. Ayo silakan. Ayo Pak. Nah. Yang fokus ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bahwa itu kita yang lupa, Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa itu kita yang lupa, kita yang pertama sudah kita jangan supaya jangan tercampur berbulan jangan ada bersih apa sehari hanya kita jangan diulang-ulang jadi untuk jangan diulang-ulang supaya kita jangan diulang-ulang sekali sekali. Nah kemudian untuk yang kedua tangan. Nah tangan masuk makan semua jadi masuk makan semua sini tarik masuk makan. Nah ini kalau boleh angkat harus benar-benar semua boleh kalau boleh angkat masuk lagi masuk 5 lalu kita angkat balik dua cukup juga doanya sama kita mulut. Nah kemudian untuk mulut kalau ada handphone data yamu ada setengah gelas air. Jadi setengah gelas air misalnya ini untuk berwudu cukup 1 kali. Bila anak 2 kali masa jadi tidak karena harus gantian. Jadi sekali kita boleh dengan air di gelas misalnya kita ambil di toilet tapi banyaknya di luar. Boleh setengah gelas tetapi buah-buahan negara amun ada anak bertayamum boleh. Nah jadi setengah gelas dan ini ada dan jangan kita pun muinya Malaysia. Muinya Malaysia sudah membolehkan hukumnya untuk disemprot. Tapi mulai kita belum ada lagi. Nah untuk disemprot. Nah ini disemprot katanya boleh. Boleh. Tapi kalau menurut hukum Imam Syafi'i itu harus air mengalir. Boleh dia membawa semprotan, tapi harus berkali-kali. Karena kita berpegang pada Imam Syafi'i. Jadi air mengalir harus banyak. Jangan air mengalir. Nah, jadi kita dalam belajar sini. Nah, mengalirnya ini sama. Yang kita berwudu, Bapak Ibu sama. Kita dilakukan kalau misalnya dalam keadaan kita tawaf. Tawaf itu kan boleh batal karena hukumnya sama dengan tawaf budaya. Jadi tawaf, jadi nggak boleh batal karena dalam keadaan sholat. Nah lalu air mengalir. Mengalir berapa? Setengah gelas kurang. Kita usahkan, tapi jangan diulang-ulang. Karena mustahil. Nanti airnya jadi mustahil, jangan diulang. Jadi 1 kali aja kita usahakan, kita kumpulkan sampai cukup 1 kali. Kemudian air yang untuk tangan sama 1 kali. Nah sini kita gunakan sekali untuk basah lantai. Nah ada 1 untuk beginian karena aurat kada boleh dibuka dalam keadaan kita berwudu. Di pesawat masih mending. Tapi kalau kita dalam keadaan tawaf itu kan boleh dibuka. Kayak caranya untuk merusak kuburan. Cukup 1 kali gugurkan air 1 kali. 1 kali dalam keadaan tawaf misalnya kita di masjid. Maka kita cuci tangan aja ke kulit kepala. Boleh. Kada harus digunakan. Cuci tangan sekali sampai ke kulit kepala. Pokoknya kan kita mencuci tangan. Ya, kalau kaki boleh sama 1 kali kita gunakan air usap dari atas kemudian jalan sampai ke sini 1 kali sampai ke di atas kulit itu cuma 1 kali cukup kira-kira setengah gelas ampun pesawat itu beneran tahu
kalau hendak berwudu. Nah, ini kita misalnya adalah kita sudah dijelaskan untuk sholat yang namanya sholat jamak takdim jamak takhir. Kita misalnya tahu waktu bakal ada awak Maghribi, maka harus digabung, harus dikumpulkan. Dan syarat untuk mengumpulkan daripada sholat 2 waktu itu harus ada hamak. Nah, jadi hati-hati. Kita kalau sembarang untuk mengerjakan sholat 2 waktu itu harus ditandai dengan hamak. Yang pertama, kita sholat misalnya sholat asar atau zuhur seperti fardhu zuhur yang kata Imam Mustaqbil al-Nabi keseran majmu'an ilaihi al-ashri adaan billahi ta'ala. Artinya 2 rakaat selesai. Nah, kemudian untuk asalnya itu, tapi harus ada jaraknya dengan adanya hamak. Nah, jadi pertama dulu kita hamak, berdoa agar kita sholat. Kemudian berdiri, berkata-kata dengan urusan niat, karena kita dalam keadaan sholat. Jadi kita lupakan apa? Jadi langsung berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sampai selesai ajar kita. Usalli fardhu kata ini mustaqbil al-qiblah kasran majmu'an ila zuhri. Kalau tadi ilaihi, sekarang ila zuhri ada lillahi ta'ala. Bila sorangan, bilanya makmumah, kemudian imam. Nah, bilanya berjamaah. Nah, kemudian khusus bagi ibu-ibu. Ibu-ibu, kita di sini ada dikenal sembahyang mayit untuk ibu. Fardhu kifayah. Tetapi Rasulullah menganjurkan bila ada kesempatan, karena ada 2 masjid yang dibolehkan dan dianjurkan. Satu, dianjurkan benar sembahyang fardhu kifayah. Yang kedua, sembahyang Jumat. Kita di dunia. Kalau di sini kita kan terbiasa, makanya oleh itu mohon perhatiannya. Sayang kalau kita ada penggawi, sebab pahalanya untuk sholat fardhu kifayah itu sebesar gunung Uhud. 5 waktu pasti ada kita sholat fardhu kifayah. Berarti sehari kita pahalanya dapat 5 gunung Uhud. Makanya oleh sebab itu kita mulai belajar di dunia. Nah, pemilihan ini yang kebanyakannya ada upatnya akut sembahyang sunat. Nah, kuliah sebenarnya harus kita kejar tentang pahalanya lebih berat. Nah, jadi usalli fardhu kifayah azal mayyit. Jadi karena arba'ah apa yang jangan rakaatin arba'ah takbiratan makmuman lillahi ta'ala. Ada takbir aja. Yang pertama, ibu. 1, Fatihah. Allahu Akbar. Yang kedua, salawat. Allahu Akbar. 3 apa doa di sini. Oleh imam kita bisa berdoa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afhu. Bila selama imam baru takbir dan al-Fatihah, kita baca terus. Kita mendoakan semua itu. Nah, maka empat itu kita sudah mengaminakan aja paling 2-3 kali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi hati-hati, jangan kayak sembahyang biasa. Karena sembahyang kifayah ini hanya 1 kali salam ke kanan. Jadi katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Jangan kiri. Jangan hati itu belajar ya. Nah itu, jadi tolong usahakan kompak terus. Nah berikutnya adalah sembahyang Jumat. Karena di bubuhannya ini, nah buat Arab ini, bilanya Jumat itu sahabat di dunia bahagia anak-anak turunan sembahyang Jumat. Nah dibolehkan, hukumnya murah, artinya disuruh dianjurkan. Makanya umpamanya itu jam 9 dia sudah saksi masjid punya dan kita bila hari Jumat, karena Jumat ini dianjurkan oleh bubuhan sangat. Nah, kita kan ada dianjurkan. Jadi
usahakan untuk sholat Jumat umpati ya. Umpati. Jadi kan jangan berkata-kata. Kenapa kita kan boleh berkata-kata orang khotbah? Karena kegentingannya dibolak-balik sampai yang itu. Jadi kita yang khotbah, kita yang mendengarkan dalam keadaan sembahyang. Boleh kemudian sembahyang. Nah, karena kegentingan daripada 2 rakaat sembahyang zuhur. Nah ini usahakan ibu-ibu, wabil khusus ibu-ibu nyatakan pula amal hari Jumat jangan hari Jumat ini kadang-kadang keberuntungan dari jamaah ini 2 Jumat mengumpulkan walaupun hanya 12 kali bisa Madinah depan di Mekah depan. Jadi kita berdoa untuk tiap keretaan. Amin, 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 amin. Tawak panggilan mudah-mudahan insyaallah. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penyampaian dari Ibu Hasan Nur tentang cara tayamum dari berwudu ketika di untuk pelaksanaan ibadah umrahnya. Kemudian untuk selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rizal Rohani, yang mana beliau menyampaikan tentang keutamaan kota Mekah dan kota Madinah. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat pertolongannya jualah kita dapat berkumpul berhadir di tempat yang penuh berkah ini dalam rangkaian acara manasik keberangkatan bulan Oktober. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, keafiatan, kelancaran dan kemudahan sampai pelaksanaan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, dzurriyyat, sahabat serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, manakala Nabi Ibrahim alaihi salam selesai membangun Ka'bah, setelah Ka'bah hancur di masa Nabi Nuh alaihi salam, kembali dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya Nabi Ismail. Manakala selesai Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa adzim finnas bil hajj. Katanya Allah, seru olehmu wahai Ibrahim kepada manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang kepada engkau dengan bertunggangan, berjalan kaki dari segala penjuru negeri yang jauh-jauh. Jadi perintah daripada haji, perintah daripada umrah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal yang demikian itu, Nabi Ibrahim alaihi salam menjawab, wa ma yablughu sauti ya Rabb, yang artinya tidaklah sampai seruan ulun wahai Tuhan kepada manusia. Namun ulun kemuriak paling jauh orang kampung yang mendengar, paling jauh orang-orang tetangga yang datang, yang di belakang gunung kan mendengar seruan ulun, yang di seberang lautan manusia ada mendengar juga seruan ulun. Ujar Nabi Ibrahim. Mendengar hal yang demikian itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jawaban. Katanya Allah, alaikal adzan wa alayyal balagh. Tugasmu wahai Ibrahim hanya menyeru kepada manusia.
Adapun yang menyampaikan kepada manusia itu adalah aku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Fasaida Ibrahim Aba Qubais. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam pun naik ke Jabal Qubais. Biar kita orang Bahari menyambat Jabal Qubais. Sebetulnya Jabal Qubais. Maka Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais. Fanada Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim menyeru, ya ayyuhan nas, innallaha yad'ukum nida ajil baitil haram yuhibukum bihil jannah wa yukhrijukum minan nar. Katanya Nabi Ibrahim, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha yad'ukum nida ajil baitil haram, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kalian untuk berhaji, berumrah ke Baitullah Al-Haram, yusibukum bihil jannah, agar Allah Subhanahu wa taala balas yang demikian itu dengan surga, wa yukhrijukum minan nar, dan Allah selamatkan kalian daripada api neraka. Itu seruan Nabi Ibrahim kepada manusia di Jabal Qubais. Fa'ajabahu yawma idzin man kana fi aslabir rijal wa arhamin nisa wa kullu man wasala ilaihi sautu. Dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, seruan Nabi Ibrahim di Jabal Qubais tadi didengar oleh seluruh manusia. Semua manusia. Baik mereka-mereka yang berada di alam arwah, di dalam rahim perempuan, di dalam sulbi laki-laki, mereka semua menjawab dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik. Nah, berkata para ulama, siapa-siapa yang menyauti seruan Nabi Ibrahim, baik ketika ia di alam arwah, di dalam rahim perempuan, atau di sulbi laki-laki, maka itu orang pasti akan menginjakkan kaki ke tanah suci, tanah mulia. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok yang demikian itu, sehingga kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah umrah, terlebih lagi ibadah haji. Amin ya rabbal. Artinya apa dari cerita tadi? Haji dan umrah itu adalah perkara hadiah dan minallah, undangan daripada Allah. Haji dan umrah bukan perkara duit, bukan perkara harta. Itu hendaklah jadi iktikad di hati kita masing-masing. Duit itu lain haji, duit itu lain. Haji umroh itu bukan perkara harta, bukan perkara duit. Nang ianya hadiah dan minallah. Amun kita menganggap haji dan umroh itu duit nang ianya, lalu bagaimana orang-orang di kampung kita nang sugih kaya raya, rumahnya bonol, mobilnya banyak, jangankan inya haji, umrohnya ada. Lihat di kampung dia tuh orang sugih, kaya raya, rumah bonol, mobil banyak, jangankan inya haji, umrohnya ada. Berarti lain perkara duit, undangan Allah. Ulun diisi haji. Haji ini bergawi di salah satu perusahaan daerah. Perusahaan daerah ini apabila sudah masanya karyawan itu begawi mengabdi di perusahaan itu akan diumrohkan. Perusahaan daerah di Banjarbaru. Bila sudah sampai masanya diumrohkan. Ujar Acil, selama aku begawi di sini, ujirin aku mendapati 2 ikung kurang yang ada hendak 4 melaksanakan haji dari perusahaan yang membayar. Berdua ada hendak.
kada hendak. Maka mun kada hendak menolaki kada kawa diduitakan, kada kawa juga dijual atau digantiakan. Amun kada hendak pula parai. Sama negara, sama nabi samui buat jajil aku menamui ulang kada hendak menolaki. Sampai belum bertakon ce, kalau ini takutan bapak sawah. Dia aja ini ulang berurusan disuruh kena ke Jakarta, ini disuruh ke Surabaya, ulang berurusan. Ini memperkara takutan bapak sawah. Nah artinya apa? Hadiah dari Allah. Ada undangan Tuhan atau deklarasi. Dibayari, disangui kata padanya. Amun kita beranggapan haji dan umroh itu nang ianya duit, lalu nang kayak apa orang-orang di kampung kita atau bahkan nang hadir di sini, nang mana inya itu kada berduit, hidupnya cukup, ada berlebihan, dengan mudahnya inya berhaji, dengan mudahnya inya berumroh. Ya tuh orang di kampung kita, kehidupannya cukup aja, kada berlebihan. Tapi nya kawa bahagia, kawa berumroh. Mungkin barangkali di antara pian ini ada yang ada pakai duit melaksanakan ibadah umroh. Diumrohkan anaknya, diumrohkan di sanaknya, diumrohkan daripada mamarinanya, diumrohkan kamanakannya. Ada duit berarti haji umroh itu bukan perkara duit, akan tetapi hadiatan minallah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ujarnya Nabi, ahabul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Yang artinya ujarnya Nabi, ahabul bilad ilallah, sepaling dicintai oleh Allah daripada tempat di atas muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Kemudian bertahun, kenapa tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini? Masjid jawabannya. Itu Nabi memadahkan. Ahabul bilad ujarnya Nabi, sepaling dicintai oleh Allah daripada tempat di atas muka bumi ini masajiduha, masjid-masjid. Wa abghadul bilad, dan sepaling dibenci oleh Allah daripada tempat di atas muka bumi aswaquha, adalah pasar-pasarnya. Di tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid, dan yang paling dibenci oleh Allah daripada tempat di atas muka bumi adalah pasar. Orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumroh itu tidak terlepas dengan yang namanya masjid dan tidak terlepas dengan namanya pasar. Yang biar nang pajang berumroh ini ada terlepas. Oh, namanya masjid. Biar nang berumroh ini ada terlepas. Lawan namanya pasar. Oh, mesti biar datangi orang berhaji, orang berumroh itu mesti ke masjid. Masjid itu lagi. Iya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujarnya Nabi, seabdol-abdol masjid di atas muka bumi ini hanya ada 3. Yang pertama ujarnya Nabi, Masjidil Haram, yang mana siapa-siapa melaksanakan ibadah di dalamnya, ibadah apapun, maka akan dibalas oleh Allah dengan 100.000 kebaikan. Masjidil Haram, ibadah apa aja nang pian gawe, asal masuk di tanah haram dibalas oleh Allah dengan 100.000 kebaikan. 100.000 kebaikan. Ibadah apa? Ibadah apa? Sembahyang subuhnya pian 2 rakaat di tanah haram, dibandingkan dengan kami nang sembahyang di Banua, amun hendak kami menyamai pahala sambian seberataan, maka kami ini harus 100.000 kali dulu sembahyang subuh hanya sama pahala kayak dia. Bersadakahnya bebuhan-bebuhan pian di tanah haram. Yang bersadakah misalnya memberi 5 real,
Real itu berapa toh? Kurang lebih 20 ribuan, 20 ribu lebih. Nah, sedekahnya pian di tanah haram 5 real. Kami di Banua ini hendak menyamai pahala sambian. Kami ini harus mengeluarkan 25 ribu sebanyak 100 ribu kali amal. Dan ini disuruh kita menggawi, disuruh kita laksanakan ibadah-ibadah apa pian Anda. Baca yasinnya pian sekali di tanah haram, amun bebuat kami hendak sama pahala kayak pian baca yasin kami 100 ribu kali ya kau. Macam itu. Makanya ulun bilanya ulun jadi pendamping babuhan umroh itu pada saat sehari atau 2 hari lagi kepulangan. Biasanya dari Mekah belinya tuh kepulangan 2 atau 3 hari lagi kepulangan. Ulun mengajak para jamaah yang satu bis 45 orang tadi itu untuk kumpulan duit 10 real. Sagan apa? Sagan mutawib yang menggaduh kita selama 10 hari. Ulun tak pahala ganal lah. Ustaz, kita kumpulan 10 real seibu. Sagan apa? Sagan membalik. Mutawif kita namun baru 10 hari kesian ini. Biar suruhi, biar minta tolong ini kan itu kunci ulun, anduk ulun, ini bocor, ini enggak. Ada napa 10 real itu jualan 45 ribu. Jadi kita memberi inya nah bagi 10 hari jualan dan apa 5 ribu. Jadi sehari kita beri pahala ganal. Ini kadang-kadang menghadiahkan tukang sapu dan tukang gaduh menang biar suruh hari-hari maka ada diperhatikan. Pak Ustadz, jarang anu di kamar ulun bocor anunya hilang sih. Pak Ustadz laki ulun kada beli mencari akan Pak Ustadz anu tukarakan anu wajar aja Allah kita perhatikan. Nah, perhatikan. Lah, jadi selama pian berada di tanah haram ibadah apapun pian kerjakan dibalas dengan 100 ribu kebaikan. Jadi manfaatkan selama pian di Makkah. Manfaat. Yang pertama, yang kedua ujarnya Nabi, seabdal masjid di atas muka bumi lagi ialah masjidku, Masjid Nabawi. Siapa-siapa yang beribadah padanya dibalas oleh Allah dengan 1000 kebaikan. Kalau di Mekah dan Madinah ada beda. Kalau di Mekah pian asal masuk tanah haram aja ibadah apa aja nang pian gawi dibalas 100 ribu kebaikan asal masuk tanah haram. Tapi kalau di Masjid Nabawi berbeda. Pian itu harus masuk ke masjid. Paling kada pian masuk di lingkungan pagar masjid, amun hendak dapat pahala 1000 kebaikan. Amun pian sembahyang di hotel di Madinah sama kayak kami di Banua juga 10 juga pahalanya. Tapi amun pian tolak ke masjid, apalagi pian masuk dalam lingkungan masjid, pagar masjid aja di bawah payung pian mampar sajadah sembahyang, itu dapat pahala 1000 kebaikan. 1000 kebaikan. 1000 kebaikan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga ujarnya Nabi seabdal masjid di atas muka bumi lagi ialah Masjidil Aqsa, yang mana pahala apabila beribadah padanya dibalas oleh Allah dengan 500 kebaikan. Iya aja Nabi madhah. Masjid Kuba lain keutamaan bila tulak kita berwudu agar dapat pahala umroh sembahyang di sana. Ada di Masjid Nabawi, nampak karena kita gawi zikir, kenapa kan tetap dibalas 1000 kebaikan. Dia pun kada berwudu tulak Kuba kada dapat apa-apa. Hingga dapat pahala nang anu aja pun umroh wudu maka mulai rumah. Tapi kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, pian misalkan batal gitu wudu sambil menunggu bini pian membaca pian tasbih, itu balas 1000 kebaikan karena masjidnya. Kalau Kuba, kecuali pian berwudu mulai rumah, tulak hanya dapat pahala umroh. Nah, itu lain anunya.
lain khasiat lain dan keistimewaan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, oleh karena itu pasang urun kepada pian-pian yang akan melaksanakan umroh, dikarenakan pian ke umroh ini kada terlepas lawan namanya masjid, dan dulu sudah menyebutkan keutamaan Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, maka manfaatkan waktu tersebut itu sebaik-baiknya untuk menambah pahala, menutupi kekurangan-kekurangan pahala kita. Nah, waktu muda kita gunakan umur kita untuk perkara yang sia-sia. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sambungan hadis Nabi tadi, paling dibenci oleh Allah daripada tempat di atas muka bumi adalah pasar-pasarnya. Berarti kada bolehlah guru ke pasar, maka cucu unta sudah, nah maka baju sudah anak sarakia, nah maka baju sudah ini, maka minyak harum osma sudah begini, maka itu tempatnya di pasar. Ada bolehlah ke pasar? Boleh benar ke pasar. Akan tetapi hendaklah ke pasar dengan ilmu. Boleh ke pasar, rancaki ya Bapak, tapi dengan ilmu. Artinya apa? Kita ke pasar bukan hanya mencari kesenangan, bukan untuk mencari kekenyangan, tapi kita ke pasar pun juga ada dapat pahala. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ujarnya Nabi, siapa-siapa laki-laki atau perempuan, tuha atau kekanakan membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu doa dibaca sebelum masuk pasar, maka Allah balas baginya pahala 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kejahatan, ditinggikan 1 juta derajat. Kemudian ke pasar rancak-rancaki baca ini bukan hanya kesenangan, bukan hanya kenyang yang dia dapatkan, akan tetapi pahala berjuta-juta yang dia dapatkan. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu aja yang dapat belum sampaikan daripada keutamaan tanah suci Makkah, tanah suci Madinah, dan mudah-mudahan kami mendoakan ia segera diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelancaran serta kemudahan dalam melaksanakan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.